Assalamualaikum dulur SG Movie dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film VIP. Film VIP adalah sebuah film drama Korea yang bertema psikopat yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Park Hong Joon dan dibintangi oleh Jang Dong Gun, Kim Myung Min, dan Lee Jong Suk. Film ini menceritakan tentang psikopat tampan yang bernama Kim Gwang Il yang merupakan putra dari seorang pemimpin yang sedang berkuasa di Korea Utara. Kim Gwang Il terlibat kasus pembunuhan berantai di beberapa daerah di Korea Selatan. Tetapi dia tak dapat tersentuh karena pengaruh ayahnya dan perlindungan dari CIA. Dan berikut adalah alur ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya lur untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk membuat alur cerita film yang berikutnya. Matur nuwun. Awal dari film ini memperlihatkan seorang pria yang bernama Park Jae-hyuk yang sedang berada di dalam pesawat dan sedang melakukan perjalanan ke Hong Kong. Sesampainya ia di bandara, terlihat seorang pria yang sedang menunggunya. Jae-hyuk menanyakan kepada pria itu seseorang yang bernama Paul. Dan pria itu mengatakan bahwa Paul sedang menunggunya di suatu tempat. Jae-hyuk pun langsung pergi menemui Paul yang berada di kawasan kumuh di daerah pusat kota. Setelah menempuh waktu beberapa menit, sampailah dia di kawasan tersebut. Lalu bertemulah dia dengan Paul. Ternyata tujuan Paul adalah untuk meminta bantuan Jae-hyuk untuk mengawal seseorang keluar dari bangunan untuk menemuinya. Paul menjelaskan bahwa bangunan tersebut dijaga ketat oleh 9 orang, lalu Paul memberikan Jae-hyuk senjata dan kunci bangunan tersebut. Jae-hyuk pun menerimanya dan langsung menuju ke tempat tersebut. Scene berpindah 5 tahun yang lalu, terlihat seorang gadis yang sedang berjalan sendirian dan menikmati pemandangan bunga di sepanjang jalan. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tampan yang bernama Kim Gwang Il yang sedang melakukan perjalanan bersama dengan kedua temannya. Saat perjalanan mereka melihat gadis yang sedang berjalan sendirian lalu mereka menculiknya. Mereka membawanya ke suatu tempat untuk disekap. Scene berpindah kali ini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Dae-bum. Ia merupakan pemimpin dari sebuah tim badan intelijen rahasia di Korea Utara. Dia mendapat laporan bahwa telah terjadi pembunuhan brutal di sebuah rumah yang berada di Provinsi Pyongyang. Lalu datanglah Dae-bum di TKP dan ternyata satu keluarga yang menjadi korban dari pembunuhan adalah keluarga dari gadis yang diculik Gwang dan kawan-kawan. Setelah Dae-bum mengamati, dia menemukan kesamaan dengan kasus yang telah ia tangani sebelumnya. Lee Dae-bum pun pergi untuk melaporkan kasus tersebut ke atasannya, tetapi laporannya malah ditolak. Dan bahkan dia diberhentikan dengan tidak terhormat. Beberapa saat kemudian dilihatkanlah gadis yang diculik Gwang dan kawan-kawan. Kini keadaannya sudah cukup mengenaskan dengan tubuh yang sudah telanjang dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Dan ternyata sebelum menyiksanya, Gwang Il menyuruh teman-temannya untuk memperkaos gadis itu, entah apa alasannya. Gadis itu terus memohon-mohon untuk dilepaskan, tetapi malah terus mendapat siksaan oleh Gwang dan kawan-kawan. Lalu Gwang Il membunuhnya dengan tali baja yang dililitkan di leher gadis tersebut. Mereka selalu memotret keadaan dari setiap korban yang mereka bunuh. 3 tahun kemudian di kota Seoul ditemukan mayat seorang wanita dengan luka di sekujur tubuhnya. Seorang pemimpin kelompok polisi yang bernama Choi Yi-do mendapat tugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia dikenal dengan pemimpin yang tak segan menghabisi para pelaku kejahatan. Nampaknya Choi Yi-do sudah mengetahui identitas pelaku, karena kejadian ini telah terjadi di beberapa daerah di kota Seoul dalam waktu yang hampir bersamaan. Dia bersama timnya melakukan penyelidikan dengan adanya beberapa barang bukti yang ia dapatkan. Di tempat lain, Lee Dae-bum tampak sedang membahas kasus pembunuhan berantai bersama dengan atasannya. Tampaknya dia mengetahui identitas pelakunya, karena dia dan atasannya lah yang membantu pelaku untuk dapat tinggal di Korea Selatan. Atasannya meminta Lee Dae-bum untuk melindungi pembunuh dan membawanya sebelum para polisi datang. Karena seperti yang diketahui kalau pelaku merupakan tamu agung dari Korea Utara yang bisa dikatakan tamu VIP.
Tibalah Lee Dae-bum di tempat pelaku. Ternyata sudah banyak polisi yang mengepung rumah pelaku. Dan ternyata seorang yang harus ia lindungi adalah Kim Gwang-il. Dia pun ditahan oleh Lee Dae-bum dengan tuduhan pelanggaran undang-undang keamanan negara. Tiba-tiba Chai Yi-do datang dan mengambil alih penangkapan Kim Gwang-il. Akhirnya Dae-bum mengalah dan membiarkan Gwang-il dibawa oleh pihak kepolisian. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka untuk dijadikan kambing hitam. Di tempat lain, teman-teman Gwang-il sedang disiksa oleh seorang misterius. Salah satu dari mereka dibunuh dengan sadis. Kembali kepada Chai Yi-do yang sedang menginterogasi Gwang-il tentang bukti DNA yang ditemukannya pada kelamin korban. Pengacara Gwang-il membantah dengan alibi bahwa kliennya sedang berada di luar kota saat pembunuhan terjadi. Chai Yi-do memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim pengacara untuk Gwang-il. Chai Yi-do dan timnya memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah dan kantor Gwang-il. Dan setelah mendapat rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan jejak Gwang-il yang dapat mematahkan alibi pengacaranya. Di sisi lain, agen NIS atau agen intelijen Korea Selatan menemukan teman Gwang-il yang berjalan dengan luka di sekujur tubuhnya, lalu mereka langsung menangkapnya. Lee Dae-bum melakukan negosiasi dengan atasan Chai Yi-do. Dia mengatakan akan menyerahkan teman Gwang-il yang dijadikan kambing hitam olehnya. Atasan Chai Yi-do memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Gwang-il dan memberikan bukti bahwa pelaku yang diserahkan agen NIS adalah pelaku yang sebenarnya. Tentu saja Chai Yi-do menolaknya karena adanya kejanggalan bukti yang sebelumnya hilang tiba-tiba muncul. Chai Yi-do pulang ke rumah dan ternyata seseorang sudah menunggunya. Dan ternyata dia adalah Lee Dae-bum, mantan dari agen anggota Badan Intelijen Korea Utara. Lee Dae-bum mengatakan bahwa Gwang-il telah melakukan pembunuhan sebanyak 12 kali di daerahnya. Dia pun menyerahkan foto-foto korban dari Gwang-il. Tiba-tiba Chai Yi-do mendapat kabar bahwa agen dari NIS datang menjemput Gwang-il. Dia langsung datang ke kantor dan melihat Gwang-il yang tersenyum meremehkannya. Hal itu membuat dirinya tak bisa menahan emosinya dan langsung menghajar Gwang-il. Karena tindakannya, dia mendapatkan diskors dari atasannya dan membuat dirinya tambah emosi. Kemudian ia mengingat percakapannya dengan Lee Dae-bum. Lee Dae-bum juga bercerita bahwa dia juga pernah mencoba menangkap Gwang-il dan berakhir dia yang mendapatkan tembakan dari komplotan Gwang-il. Scene berpindah memperlihatkan Gwang-il yang sedang duduk di kamar hotel dan mendapatkan perlindungan ketat dari agen NIS. Lee Dae-bum sedang menunggu pemimpin dari agen CIA yang bernama Paul yang akan menjemput Gwang-il. Karena Paul menginginkan sesuatu dari Gwang-il. Lee Dae-bum mendapat telepon dari salah satu bawahannya dan langsung pergi ke kamar hotel Gwang-il. Ternyata Gwang-il mencoba membunuh salah satu agen NIS perempuan yang berjaga. Karena sudah muak dengan tingkah Gwang-il, Lee Dae-bum lepas kendali dan menghajar Gwang-il. 이번 여자 개사이코 새끼야. 이거 이러면 안 되는 거 아니오? Chai Yi-do yang sedang menikmati masa diskorsnya mendapat telepon dari Lee Dae-bum. Lee Dae-bum menawarkan bantuan dan memberitahukan informasi bahwa Gwang-il pernah membunuh seorang wanita Korea di Hong Kong dan meninggalkan jejak sebuah rekaman video yang memperlihatkan dirinya sedang menyiksa dan berusaha memperkaos wanita itu. Setelah mendapatkan bukti tersebut, Chai Yi-do memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gwang-il. Di tempat lain, Paul sudah datang dan akan membawa Gwang-il. Saat Paul akan pergi bersama Gwang-il, Chai Yi-do datang dengan surat perintah penangkapan Gwang-il dan memperlihatkan bukti rekaman video saat Gwang-il memperkaos seorang wanita. Chai Yi-do juga mengatakan bahwa dia mengetahui alasan Gwang-il memperkaos korbannya sebelum disiksa. Ternyata otongnya Gwang-il tidak bisa tegak saat bersama wanita lur. Dan hal itu membuat Gwang-il merasa lemah di hadapan wanita dan membuatnya membenci wanita. Chai Yi-do langsung membawa Gwang-il ke kantor polisi. Saat di perjalanan dia dihalangi oleh atasannya.
Dia pun berniat membawa Chaeyido ke kantor kejaksaan, tetapi kejaksaan juga tidak dapat membantu karena mereka juga mendapat tekanan dari atasannya. Akhirnya dengan terpaksa Chaeyido menyerahkan Guang Il kepada agen CIA, dan saat Guang Il akan dibawa pergi, dia merebut senjata dari seorang anggota agen dan menembak Chaeyido tepat di hadapan Jae-hyuk. 쌍간 나 새끼야. Jae-hyuk yang marah langsung memerintahkan anak buahnya menangkap Guang Il dan mengejarnya. Namun saat tiba di persimpangan, mobil yang dikendarai Guang Il tertabrak oleh mobil lain. Dan ternyata yang menabraknya adalah Lee Dae-bum. Lalu Dae-bum menyeretnya dan berniat membawa Guang Il ke Korea Utara dengan jalur laut. Tetapi Lee Dae-bum gagal dan berakhir dengan dia yang mati ditembak Guang Il. Scene berpindah yang memperlihatkan adegan di awal. Jae-hyuk masuk ke dalam gedung dan membunuh satu persatu penjaga gedung tersebut. Dan ternyata yang ia kawal keluar gedung adalah Guang Il. Dan saat Guang Il mengira dia datang untuk mengawalnya, Jae-hyuk menembak Guang Il dan memenggal kelapa Guang Il dan membawa kelapanya kepada Paul. Dan film pun berakhir. Oke lur matur nuwun buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. SG Movie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.